epsilon X dikurangi epsilon Y dibagi 2 ditambah epsilon Y sama dengan koordinat C. Epsilon X ditambah epsilon Y dibagi. Kemudian ini dengan ini sejajar. Gitu. Ya. Jadi ini memendek, panjang, tetapi arahnya ke sana, tidak ke Oke, ini ada settingnya baru selesai karena harus mencocokkan dengan data yang lama ke data yang baru. Saya kenalkan ya, ini alat ini. Oke, yang pertama, yang besar ini namanya data logger. Data logger itu biasanya besar dan kalau dibawa kemana-mana itu berat. Ini adalah data logger yang portable. Jadi karena dia portable, dia bisa dibawa ke mana-mana, handy. Dia mempunyai 10 channel. Nah, data logger ini adalah sebuah alat ya, tools untuk merekam beberapa percobaan sekaligus atau merekam beberapa kejadian sekaligus selama jumlah channel itu diberikan kepada dia. Jadi kalau misalnya ini kemampuan data logger ini merekam 100 data, maka 100 data itu bisa direkam dalam waktu bersamaan. Ya, terus 100 data yang dimaksudkan itu adalah data apa? Kita bisa saja memasukkan alat ke dalam data logger ini untuk digunakan mengukur berapa gaya yang diberikan. Jadi misalnya ada semacam timbangan, load cell. Load cell itu adalah alat untuk mengukur berapa gaya diberikan di load cell tersebut. Terus kemudian kabelnya load cell dimasukkan ke sini, terus kalian naik di atasnya, terus ngukur dong berat badannya berapa gitu ya. Jadi berapa kilogram. Atau kamu masukkan berapa kilonewton di sini satuannya, atau kamu masukkan di sini berapa gram, atau kamu masukkan satuan gaya di dalam situ. Terus kemudian ada juga untuk mengukur regangan. Nah, untuk mengukur regangan ini saya bawa contohnya adalah strain gauge. Nah, strain gauge ini ada macam-macam strain gauge. Jadi salah satunya ini yang saya bawa, strain gauge ini dipakai untuk mengukur regangan yang ada di dalam beton. Jadi ini pada saat beton masih basah, kita celupkan di dalam beton. Kita celupkan, jadi betonnya kan waktu dicor dia masih basah ya, belum keras ya. Ini dimasukkan di tengah-tengah beton sehingga pada waktu betonnya mengalami penyusutan akibat dia sudah mengering. Ini penyusutan berarti minus ya. Berarti dia deltanya negatif ya. Itu akan menyebabkan pembacaan di dalam strain gauge ini pembacaannya negatif. Karena dia mengalami tekan dari dua arah. Nah, terus kemudian ini saya bawa 2. Satunya berapa kemarin Pang? Udah diskon itu dari Indonesia. Pengen tahu juga ya. 500-an ya, belum sama ongkos kirim. Nah, ini terus kemudian 500.000 ya, bukan rupiah. Nah, terus kemudian ini adalah termokapel. Termokapel ini dipakai untuk mengukur suhu. Namanya juga termokapel ya. Dipakai untuk mengukur suhu di dalam beton. Beton itu kalau misalnya dalam masa dia masih belum mengeras karena terjadi reaksi kimia antara semen dengan air, kan terjadi reaksi kimia mengakibatkan reaksi yang eksotermis. Apa itu eksotermis? Menghasilkan panas. Berarti berapa panas beton? Apakah sampai 100 derajat Celcius? Iya. Bisa sampai panas sekali di tengah beton tuh bisa panas sekali. Dan ini lihat di sini dia mengukur suhu ruangan. Berapa derajat Celcius. Ya. Terus mau
genggam. Yang tengah ya. Panglima tadi berapa Panglima? Nggak demam ya. Jadi kita bisa cek apakah saat ini Bu Yani mengalami demam atau tidak. Oke, seperti itu. Terus ini maksudnya untuk mengukur panas hidrasi pada beton, terus bisa juga untuk mengukur perubahan panas pada suatu media ya. Jadi dia kemudian dimasukkan ke dalam steamer. Kita cek suhu steamer bener nggak, kontrolnya terus 70 derajat Celcius terus nggak, dicek pakai ini. Terus yang satu termokapelnya dimasukkan ke dalam benda ujinya. Nah, benda ujinya mengalami apabila perubahan suhunya ikut naik semakin panas apabila di luarnya dikasih steamer. Kalau steamernya naik turun, suhunya di dalam juga naik turun nggak. Tahu kita cor beton di sini, terus kemudian nanti malam suhu menjadi dingin di luar. Nah, di dalam beton apakah ikut menjadi dingin? Apakah tetap panas ya? Itu bisa diukur dengan ini ya. Oke, jadi ini termokapel. Terus yang channel 0 itu adalah strain gauge. Terus saya tekan. Ini karena yang saya pakai adalah yang di dalam beton ya. Minus ya. Saya tarik. Tarikan Bu Yani keras. Ya. Oke. Nah, ini saya jelaskan sekilas. Ada ini enggak? Ada marker enggak? Nah, strain gauge dia cara membacanya kan baik, dia kalau kita lihat di dalamnya dia banyak kayak kabel-kabelnya begitu. Terus kemudian ini ya ada kabelnya begitu. Nah, kalau diletakkan begini dia akan membaca semua arah ini, apakah tarik atau tekan di arah ini saja. Jadi kalau strain gauge yang ini dia masih dibungkus lagi dengan lapisan seperti plastik begitu putih. Karena ini rapuh sekali ya, gampang patah, gampang rusak, gampang putus gitu. Jadi saya bawa ke sini yang ada coatingnya plastik. Nah, ini terus disambungkan dengan kabel. Tuh, ada kabelnya itu nanti ini yang dimasukkan ke dalam data logger. Nah, data logger ini bisa juga dihubungkan ke komputer. Supaya kita bisa monitor. Supaya bisa saya tampilkan di depan. Karena data loggernya di situ juga ada tampilannya tapi kecil. Nah, dengan komputer saya bisa ngontrol apakah percobaan hari ini yang kalian lakukan mau saya rekam di dalam itu, terus saya buatkan grafiknya gitu. Dengan menggunakan Excel itu bisa kita lakukan ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam komputer untuk kemudian bisa kita ekspor dalam bentuk file Excel dan kita bisa membuat grafiknya macam-macam ya. Gitu. Nah, kalau ternyata saya punya beton seperti ini, kemudian saya bebani, sehingga dia melendut. Dan kalau strain gauge itu saya taruh di bawah sini, ke arah sini, maka bacaannya positif atau negatif kira-kira? Positif kenapa? Karena tarik. Tapi kalau saya pindahkan ke sini, jadi negatif. Kenapa negatif? Tapi kalau saya pindahkan somewhere tengah-tengah di sini, bisa jadi 0 ya. Dia tidak membaca apapun karena terjadi transisi antara positif dan
negatif. Tapi kalau misalnya saya letakkan di bawah sini, begitu, dia kira-kira membaca apa? Ada angka positif, negatif, atau nol? Dia membaca searah dengan dia diletakkan. Dia tidak membaca, karena saya tidak menekan atas dan bawah. Kalau saya menekan dari atas begini, tetapi di bawah tidak saya beri tahanan, maka dia bebas ya. Tidak ada tahanan, tidak ada tegangan di arah sini. Karena kalau ini saya tekan, tapi bawahnya lantai, tidak saya tumpu begini, bawahnya langsung lantai, terus ini saya injek begitu, maka ini mungkin negatif ya. Mungkin negatif, tapi di sini ditekan tapi bebas, jadi tidak ada tahanan, menyebabkan tidak ada aksi yang menimbulkan reaksi, karena di sini tidak ada tahanan. Oke, maka kalau saya letakkan begini salah. Jadi paham ya? Berarti kalau saya mau mengukur, jangan lagi ada yang bilang nggak apa-apa Bu, duit saya banyak, kalau taruh salah pasang strain gauge nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apanya gitu loh, strain gauge itu harusnya dipasang di tempat yang memang diperlukan, bukan apa-apa atau tidak apa-apa ya, tetapi pasanglah di tempat yang lain yang diperlukan. Nah, semacam ini, paham ya? Nah, jadi strain gauge itu hanya membaca di arah yang sesuai dengan dia diletakkan, longitudinal terhadap dia diletakkan. Nah, apabila saya punya beton yang saya tekan begitu ya, saya tekan, kemudian ini saya taruh strain gauge di tengah, bacaannya apa ini? Negatif ya. Ini saya masukkan data logger ya. Saya masukkan data logger, bacaannya negatif ya. Terus kemudian di dekat situ saya pasang begini. Bacaannya kenapa positif? Poisson rasio. Ya, jadi salah satu cara untuk mengukur Poisson rasio adalah melakukan ini, misalnya strain gauge 1, ini strain gauge 2. Poisson rasio didapatkan dengan strain gauge 2 dibanding strain gauge 1. Itu aja. Tidak memperdulikan positif negatifnya. Poisson rasio selalu diambil angka yang mutlak, tidak positif atau negatif. Karena otomatis dia sifatnya adalah berkebalikan. Ya kan? Kalau ini ditarik pasti ini menyusut. Ya. Jadi seperti itu salah satu cara untuk mendapatkan Poisson rasio dengan seperti ini. Ya, silakan siapa yang mau mencoba untuk, ada 3 anak. Silakan. Ya, Farhan. Ya, sini Jevon, bintang tamu. Ayo Ahmad, maju. Sini, lo ke sini. Nah, ini namanya strain gauge ya. Nah, kamu bisa tekan atau tarik, tekan atau tarik, tekan atau tarik. Dia responnya cepat sekali. Tekan atau tarik, gak usah takut. Kalau satu tekan satu tarik jadi gimana? Ya opo, ini kamu gini terus kamu gini, kamu pergi ke sana. Nah, jadi ini kan kalau tekan ya harus tekan dua-duanya lah. Satu tekan atau tarik terus piye. Nah, ini. Kamu mau yang mana? Kamu mau ngukur suhu badan setelah itu atau ini? Terserah. Nih, silakan. Ini Farhan. Nanti gantian. Nah, suhumu berapa? Iya, itu kamu kan ini strain gauge ya. Ya, strain gauge ya. Ini kan satu arah ya. Jadi ini plastik ini kamu tekan. Atau kamu tarik.
Bintang-bintang berarti suhunya tidak terdeteksi. Mengerikan ya. Ini dibilang udah nggak bisa dipakai lagi kalau gimana, Bu? Biasanya kalau kita masukkan ke dalam beton, terus sudah selesai pengukurannya kan betonnya keras. Ini putus, Bu. Iya, kita gunting, ya udah habis. Ini sekali pakai. 500 sekian itu sekali pakai buang. Ini juga, Bu. Itu masih bisa dipakai. Jadi kalau udah terlanjur kecelup di dalam beton, ini kan ada kabelnya ya. Kabelnya merah sama putih ya. Terus dijadikan satu untuk bisa mengukur suhu. Kalau nggak dijadikan satu nggak bisa ngukur dia. Jadi dia harus melalui semacam energi panas di sini yang menyebabkan dia bisa terbaca. Nah, ini dihubungkan, terus kemudian kalau ini masuk ke dalam beton, sampai sejauh mana dia masuk ke dalam beton sudah nggak bisa diapa-apain kan, kita gunting, ujungnya masih bisa dipakai. Tapi kehilangan segini. Nah, tapi kalau betonnya banyak kan kehilangannya banyak gitu. Nah, ini per meter persegi sekitar 900-an ribu. Ya, jadi baiklah, eksperimen itu harus harus paham ya supaya tidak rugi. Tapi bukan berarti gara-gara mahal terus, aduh, nggak usah eksperimen deh ya, nggak bisa ya. Kok buat negatif sih saya jadi? Mana? Keras banget. Iya, keras sekali. Enggak, gini loh, kamu tegak lurus. Kamu nomor berapa? Channel 0, gini. Tekan gini aja. Tekan gini. Oh. Ini kamu tekan. Nggak apa-apa kok, keras nggak apa-apa. Berapa kamu suhumu? Sudah tuh. Ini bisa juga kamu cek suhu suhu bahan kimia yang nggak mungkin kita pakai menggunakan air raksa ya. Termometer itu nggak perlu, pakai ini aja, termokapel. Terus suhunya panas sekali sampai berapa yang nggak mungkin bisa kamu pegang, kamu masukkan air raksa. Jadi ini pakai termokapel. Termokapel tuh ada yang bisa sampai di atas 1000, di atas 2000 ya. Apalagi cuman suhu badan aja. Berapa kamu? Demam kamu? Jevon? Iya. Tadi pagi demam? Nggak gini megangnya, gini langsung. Oh, masukin kuping. Kabelnya masukin kuping. Ternyata Jevon ya, suhu tubuhnya tidak terdeteksi ya. Corona baru. Ya, agak demam ya. Ya, soalnya harusnya dimasukkan ke bagian dalam ya, badan biar kerasa. Ya, kalau di tangan kan nggak terlalu. Ya, oke. Jadi kita lihat kalau ternyata strainnya di sini sifatnya adalah tarik, maka dia memberi tanda positif, dan lihat di sini lambang ini adalah mikron. Berarti kali 10⁻⁻⁶ per sejuta ya. Oke, saya tutup ya. Nah, ini adalah pembacaannya otomatis dengan menggunakan Excel. Kalau tadi direkam, nih saya cuman cek merekam sebentar. Ini adalah tanggal ya. Tanggal hari ini pada detik kesekian, pembacaannya dia sekian dan pembacaannya sekian. Seperti itu ya. Jadi itu rekaman yang bisa kita lakukan. Apakah pembacaannya mau setiap detik, pembacaannya mau setiap menit, pembacaannya mau per jam sekali, bisa kita setting. Mau dipakai untuk mengukur 40 hari tanpa henti, bisa juga kita lakukan selama
ini komputernya tidak mati. Jadi ya pakai komputer yang powerful ya, yang tapi tidak sering dipakai-pakai. Jadi memang dikorbankan untuk pengujian ya selama 40 hari atau selama 1 tahun ya. Oke, kita lanjut. Karena ini sudut tetanya sama dengan 45 derajat gitu. Ini adalah epsilon x1 dengan sudut 45 derajat. Sama seperti kita membuat sumbu ya. Nah, sekarang beton kita nih kuat apa enggak? Kalau enggak nanti ngecornya kita tambahin nih semennya biar kekuatannya lebih tinggi. Atau kita tunggu umurnya, atau kita apakan. Nah, kalau misalnya ini harusnya nggak jauh beda dari pasang steril gitu ya, harusnya. Oke, nah sekarang